Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizky Fianti dengan NPM 50/2002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kemampuan komunikasi secara efektif. 1. Pengertian berdasarkan Robbins dalam buku Suratno pada tahun 2013 pada halaman 1 dan pada buku Moilino pada tahun 2005 pada halaman 707 dan menurut Soiliman pada tahun 2007 pada halaman 112. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kecakapan atau potensi pada seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. 2. Pengertian kemampuan komunikasi secara efektif berdasarkan Fajar pada tahun 2009 pada halaman 78 sampai 80 dan berdasarkan Shannon dan Weaver dalam buku Wiranto pada tahun 2004 halaman 23. Selanjutnya menurut Profesor Dr. Alloliver pada tahun 2003 halaman 4 dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi adalah suatu pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang atau lebih dengan tujuan tertentu. 3. Aspek kemampuan komunikasi secara efektif berdasarkan sumber dari Subraktimnya pada tahun 1999 pada halaman 31 dan menurut Mulia dan Jalaluddin pada tahun 2003 pada halaman 14 dan menurut Dedi Mulyana pada tahun 2005 dan pada halaman 68 dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek yang paling penting dalam kemampuan komunikasi secara efektif terdiri dari komunitor, komunikan, dan media, dan pesan sesuatu yang disampaikan. 4. Kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Keaktifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuannya yang diinginkan dicapai jelas. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss pada tahun 2005 halaman 67 ada 5 hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi efektif, yaitu pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, dan tindakan. 5. Faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Komunikasi dapat diartikan efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksud, atau komunikasi dinilai efektif apabila rangsangan yang disampaikan dan dimaksudkan oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerimanya. 6. Strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi secara efektif. Dapat disimpulkan bahwa strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi secara efektif dapat dikembangkan oleh peneliti, yaitu dengan cara mengadakan diskusi atau latihan komunikasi secara terus-menerus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. 1. Pengertian belajar. Belajar adalah
seperangkat kegiatan, terutama kegiatan mental, intelektual, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang paling rumit. Ciri-ciri belajar menurut Saiful Jamara pada tahun 2002 halaman 15-17 adalah 1. Perubahan yang terjadi secara sadar. 2. Perubahan dalam belajar yang bersifat fungsional. 3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 6. Perubahan mencakup segala aspek tingkah laku. 2. Pengertian bahasa Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah sistem lambing bunyi yang arbiter, dan bahasa adalah alat utama berkomunikasi dalam komunitas manusia yang merujuk kepada keberadaan sebagai produk budaya. 3. Pengertian prestasi belajar. Dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai yang dapat berupa ilmu, kepandaian yang didapat melalui kemampuan mengubah belajar atau kemampuan untuk mengubah tingkah laku yang potensial pada dirinya yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan tugas, PR, dan hasil tes akhir pembelajaran yang berupa nilai pada suatu pelajaran. 4. Prestasi belajar bahasa Indonesia terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut. 1. Menerima, menghargai, dan menjalankan agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dan cinta tanah air dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan mencoba melihat serta menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu secara kritis tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermainnya. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kerangka pikiran. Bisa kita lihat di samping saya. Pertama, ada kegiatan belajar mengajar. Di sampingnya ada siswa kelas 5. Di bawah siswa kelas 5 ada kriteria kemampuan komunikasi efektif. 1. Pemahaman. 2. Kesenangan. 3. Mempengaruhi sikap. 4. Memperbaiki hubungan. 5. Tindakan. Di bawah itu ada prestasi belajar bahasa Indonesia dan kemampuan komunikasi efektif. Dan di bawah sekali ada hubungan antara komunikasi efektif dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5. Sekian penjelasan dari saya. Jika saya ada salah kata, saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.